Selamat pagi Pak Yari, perkenalkan saya Ruben William Setiawan dari Pariwisata 2022 ingin mempraktikkan proses konfigurasi basis data dan sistem informasi menggunakan Oracle Apex serta menjelaskan manfaat dari aplikasi yang saya buat untuk pengembangan usaha atau manajemen destinasi wisata. Langkah pertama yaitu kita akan membuat data from menggunakan Excel. Untuk isinya sendiri itu bisa kita pilih sesuai keinginan kita, apa yang ingin kita data nanti. Untuk pengisian, untuk saya sendiri, saya menggunakan data barang untuk mengelola kafe ataupun kopi seperti yang ada di gambar, yang ada di layar. Lalu langkah selanjutnya adalah memindahkan data yang setelah kita buat ini ke Oracle Apex. Jika sudah, kita akan masuk ke Oracle Apex. Di sini untuk cara memasukkan datanya, yaitu kita bisa dengan mengklik icon ini atau tertulis create effect, lalu ke bagian read up from file. Di sini kita akan memasukkan data Excel tersebut ke dalam Apex terlebih dahulu. Ini ada beberapa contoh data yang sudah saya buat, itu bisa kita pilih semau kita berapa banyak yang kita olah di dalam Apex nanti dalam aplikasi yang kita buat. Untuk contoh pertama saya akan memasukkan dua data, yaitu data barang kopi dan data pembelian barang kopi. Terus kita beri nama tabelnya. Lalu kita load. Oh, ternyata tidak boleh pakai spasi. Ya, seperti ini. Ya, seperti saja. Dan untuk create with ini harus menghasilkan angka 0, karena jika tidak 0 itu berartinya kolom yang kita buat tadi sudah beberapa sudah keisi, dan itu nanti kita tidak dapat mengisi kolom-kolom tersebut. Maka itu untuk Excel sendiri data tidak boleh diisi garis ataupun karakter-karakter unik lainnya, hanya menuliskan apa yang kita perlukan saja seperti nama, tanggal, kategori, harga, dan stok. Lalu kita ke bagian view table untuk menyeting tabel datanya. Kita setting di nama barang karena kita ingin memasukkan kalimat, maka kita menggunakan data tipe varchar 2 dengan 250 karakter dan labelnya kita matikan. Tanggal kita ubah data tipenya ke ini date untuk dapat memilih tanggal, tahun, dan bulan. Kategori juga sama, kita menggunakan varchar 2 dengan karakter 250, labelnya kita matikan. Harga, karena kita ingin memasukkan angka, maka data tipe yang kita gunakan adalah number. Lalu stok juga kita ubah jadi number. Jika sudah semua data yang dimasukkan tadi seperti yang ada di contoh, maka
kita bisa langsung ke bagian As Builder, lalu kita create aplikasinya, yaitu di sini dengan use create app wizard. Kita akan membuat aplikasinya secara full dan sesuai keinginan kita. Kita masukkan nama usaha dan yang kita memberi nama aplikasi kita. Misalkan saya data pasokan kopi kenangan. Lalu jangan lupa check out. Lalu apa yang harus kita tambahkan, yaitu pertama adalah maps. Kita beri nama detail pemasok kopi, karena kita akan membuka interaktif map yang akan menunjukkan titik-titik di mana lokasi-lokasi pemasok atau barang-barang yang tempat kita membeli. Lalu datanya bisa kita pakai, misalkan data barang bukti. Dan untuk detail maps juga kita di Excel akan sama seperti yang pertama, cuma kita harus menambahkan long lat, karena nanti untuk kita mengisi long dan latnya itu untuk detail number maps agar menunjukkan titik yang akurat. Lalu kita bisa set icon sesuka hati kita, yang apa yang kita inginkan dan cocok menurut kita juga bisa. Tapi saya pakai ini saja dulu. Kita bisa add page. Lalu kita masukkan dashboard. Ini untuk gambarnya bisa kita pilih apa yang akan ditampilkan, sebebas kita, senyaman kita. Kalau saya akan memilih pie, lalu kita masukkan datanya, lalu apa yang ingin kita, grafik yang ingin kita tampilkan di dashboard nanti. Misalkan saya dengan label nama barang, dengan kita ubah count, lalu kita ubah dengan harga stok. Kita ingin melihat barang dan jumlah total stok yang ada. Untuk sementara saya kasih contoh buah saja. Nanti akan saya berikan contoh yang sudah jadi, yang sudah berisi full sampai 4 ataupun bisa sampai 5 ataupun lebih. Lalu yang selanjutnya kita tambahkan page-nya adalah interactive report. Gunanya ini adalah untuk kita dapat mengisi form-form yang sudah kita buat tadi secara berkala ataupun tiap waktu saat kita ingin mengisi. Nah, bisa tahu di sini data barang, lalu kita masukkan datanya. Jangan lupa ini dicentang, lalu kita add page. Lalu kita tambahkan lagi
untuk data barang, data pemasok barang. Ini kita masukkan, ini sih tadi ada logatnya, ini add batch. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung create application. Jika sudah, ini tandanya kita sudah berhasil membuat aplikasinya dan akan muncul seperti ini. Untuk mengetesnya kita bisa langsung cek dulu di sini run application. Lalu kita masukkan ID dan password seperti login di Apex tadi. Nah, ini aplikasinya sudah jadi, tapi nanti akan ada beberapa settingan lagi untuk kita setting. Kita bisa melihat dulu seperti data masuk. Nah, data pemasok seperti ini. Nanti kita akan menyeting bagaimana kita bisa melihat titik-titik di mana lokasi pemasok yang kita masukkan nanti, lalu bagaimana data pemasok itu berada di bawah maps agar kita bisa melihat di mana dan bisa menemukan titik-titik mereka, titik-titik lokasi mereka. Lalu di dashboard ini nanti kita akan bisa melihat grafik dari yang kita masukkan data barangnya, misalnya harga barangnya, yang apa ingin kita melihat, misalnya nama barang dengan stoknya berapa, ataupun harga barang, nama barangnya apa yang paling tinggi, seperti itu. Lalu di sini ada data barang, nanti kita bisa menginput di sini seperti ini, misalkan kita input dengan nama IAC, terus tanggal barangnya itu masuk gitu, ataupun ada saat kita cek kita bisa pilih tanggalnya, misalkan tanggalnya tanggal 26. Terus kategori, nanti kita akan menyeting kategori, misalkan kategorinya non coffee ataupun coffee juga bisa. Nanti akan saya tunjukkan caranya. Lalu misalkan satuannya 150.000, lalu total stoknya ada 10, seperti itu. Ini kita bisa isi dulu non coffee. Nah, ini yang sudah jadi. Nanti kita akan menyeting lagi cara detailnya, lalu kita akan masukkan data pemasok barang. Lalu nanti saya akan membuat tampilan yang dari kiri ini berada di tengah agar lebih nyaman dan lebih bagus untuk dilihat. Bisa PT Murjaya misalkan. Oh maaf, salah, ini nama barang misalnya kopi Aceh, nama pemasoknya PT Aceh. Ya, lalu kita masukkan barang tanggalnya, misalnya tanggal 11. Lalu alamat kita bisa cari contohnya
Untuk contohnya kita bisa langsung pakai aja dulu sementara sepertinya. Seperti ini misalkan kita masukkan alamatnya di sini. Lalu nanti kategorinya bisa nanti saya akan setting bagaimana bisa hanya untuk dipilih-pilih saja, tidak bisa untuk mengisi, jadi sudah dipastikan hanya bisa memilih. Tapi untuk sekarang kita tulis saja dulu ko 150.000 10. Nah, untuk memasukkan longgat kita kalau di Google Maps juga tinggal klik kanan di ini. Nah, ini ada longgatnya, kita bisa masukkan di sini. Long itu yang positifnya, lat itu yang negatifnya, minusnya. Sudah, kita tinggal klik. Ini sudah muncul, maka kita bisa langsung ke lihat detail pemasok. Ini ada kesalahan penulisan seperti ini. Nah, di sini sudah muncul sudah muncul titiknya. Nanti kita akan setting. Kita bisa ke App Builder, lalu kita setting di bagian Maps-nya. Lalu kita klik bagian detail pemasoknya, kita tulis ke atribut, lalu kita setting di sini. Backgroundnya kita ubah menjadi built-in, terus standarnya kita ubah menjadi Oracle World Map, juga sama. Lalu ini dicentang semua terkecuali Overview Maps. Lalu kita save. Kita bisa refresh, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Jadi lebih enak dilihat. Kita bisa melihat titik detail pemasoknya berada di mana. Seperti ini. Lalu kita setting bagaimana dari data from barang ini bisa dari kita klik ini berada di tengah, lalu bagaimana kategori ini bisa dipilih. Kita bisa ke bagian ke sini, kita setting di bagian yang ada icon kolom kotak-kotak dan centang seperti ini. Kita klik. Lalu kita ubah di bagian appearance, di bagian dialog table-nya. Nah, kita ubah menjadi modal dialog. Lalu bagaimana membuat kategorinya bisa dipilih? Kita klik di bagian sini bodinya, terus ke region body kita pilih bagian kategori yang ingin kita setting. Lalu untuk identification-nya kita ubah dari text field menjadi select list.
Lalu kita bisa ke bawah ke bagian yang tanda silang ini, karena kita belum menyeting, kita bisa setting tipenya yaitu static value, lalu kita matikan display extra value, terus display new value-nya, lalu kita setting di sini, misalkan di sini tulis copy paste, lalu sini jadinya juga sama copy paste, lalu di sini kita ubah jadi non copy paste. Terus kita bisa menambahkan beberapa display yang lainnya sesuai yang kita butuhkan, lalu kita klik OK. Lalu jika sudah, kita bisa langsung save. Kita bisa melihat kita dengan merefresh. Nah, kita klik. Nah, ini sudah berada di tengah. Tampilannya lebih enak, lebih mudah, dan kita bisa ke bagian kategori dan kita bisa memilih seperti ini. Misalkan nama barangnya lagi. Cafe. Terus tanggalnya kita bisa setting, terus kita pilih ke non copy base, terus harga satuannya berapa kita bisa masukkan, lalu stoknya ada berapa, seperti ini. Kita klik. Jadi kita bisa ubah lagi ke copy base seperti ini. Ini sangat memudahkan sekali. Lalu kita bisa ke dashboard, kita lihat display. Nah, sini sudah muncul matcha latte, terus kopi Aceh, paling banyak ada satu-satu. Lalu ada ini semua grafiknya. Untuk contoh yang lebih bagusnya lagi yang sudah saya buat seperti ini. Ada pemasoknya, memunculkan titik-titik seperti ini. Terus kita bisa mengklik ini untuk melihat lokasi kita sekarang ada di mana, seperti itu. Lalu grafiknya kita bisa melihat stok awalnya paling banyak ada 10, lalu harga tertinggi yang dijual ada di angka harga 150.000 seperti itu. Terus data barang bisa kita pilih sama seperti ini. Bisa kita ubah-ubah, kita masukkan, kita pilih sama seperti tadi. Terus ini data pemasoknya sudah saya pilih-pilihkan, data pembelian, tanggal berapa dan paling banyak berapa. Terus data pemesanan, misalnya ada berapa pesannya. Di sini ada 3 orang memesan satu di sini seperti itu. Lalu manfaat aplikasi ini untuk pengembangan usaha, manajemen ataupun manajemen destinasi wisata, ini dapat memberikan sejumlah manfaat signifikan, termasuk peningkatan efisien operasional. Hal ini juga meningkatkan pengalaman pengguna dan menyediakan aksesibilitas dalam mengelola dan mendata lebih baik melalui platform digital. Analisis data yang mendalam memungkinkan manajemen untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan pengembangan produk.
Lalu keamanan data yang ditingkatkan membantu melindungi informasi sensitif untuk bisnis yang kita jalankan dari ancaman keamanan. Dengan mengimplementasikan proses konfigurasi basis data dan sistem informasi ini menggunakan Oracle Apex, pengelolaan destinasi wisata dapat mengoptimalkan operasional usaha, meningkatkan efisiensi pekerjaan dalam mendata, dan mengambil keputusan lebih baik berdasarkan aset data yang akurat melalui Oracle Apex. Sekian dari praktek konfigurasi dan presentasi manfaat dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.